Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Maulana Ceper. Nah, kali ini saya lagi berada di daerah Cilengsi ya, bersama teman saya ini. Ya. Kebetulan hari ini berjumpa dengan siapa bang namanya bang? Hardi. Bang Hardi. Salah sama bang. Saya sales PT Tirta Kencana Tata Warna. Kita mendistribusikan cat Apitek, No Drop, Apian brand lah. Apian Group. Apian Group. Untuk area mana aja itu bang? Kalau saya cover Cilengsi, Kelapa Nunggal, Gunung Putri. Itu saya cover. Cilengsi, Kelapa Nunggal, Gunung Putri, Medland. Nah, ini coveran saya areanya. Nah. Kalau untuk bulan-bulan akhir-akhir ini gimana bang? Untuk apa namanya? Pasaran di lapangan itu seperti apa? Maksudnya sepi atau ramai gitu? Kalau gue pribadi yang gue rasain untuk pasaran itu memang agak cenderung di bulan-bulan ini sih untuk produk gue agak lebih menurun. Lebih menurun ya? Gitu. Mungkin dikarenakannya adanya kenaikan harga yang serentak sebelum-sebelumnya. Jadi beberapa toko agak nahan orderannya. Tapi nggak semua, nggak cat doang ya? Semua dia. Saya sendiri juga ngalamin kok. Oke. Maksudnya agak menurun ya. Tapi nah untuk kita untuk mencari toko yang bagus itu gimana bang? Maksudnya ciri-cirinya gitu kan? Abang kan udah berapa tahun jadi sales? Saya sales set apa tadi? Baru saya Apian. Apian ya. Apian Group lah. Apian Group. Nah itu untuk mencari toko bangunan yang bagus itu gimana bang? Kalau ini secara pribadi yang saya pelajarin di lapangan gitu kan, otodidak sih ya kan. Kita cari tahu toko yang bagus tuh dalam artian bagus apanya nih kan? Bagus tuh kan ada bagus dari bentuk tokonya atau kita bilang yang secara sehat aja ya, toko sehat kan. Toko sehat, iya betul. Toko sehat. Yang kalau saya berjalannya saya ini biasanya menganalisa toko sehat itu dari barang. Pertama barang. Pertama jelas yang pertama tuh barang. Yang kedua itu informasi kita cari dari rekan-rekan sesama sales di jalan. Nah, biasa kan kita ketemu tapi kita memang nggak kenal nih. Betul. Tapi kadang-kadang sesama sales biasanya itu akan kasih informasi yang memang itu mereka itu akan kasih informasi yang memang sebenar-benarnya gitu. Jarang sama sales itu jeblosin jarang ya. Nah itu sih. Jadi ibaratnya referensi dari sales juga penting ya bang ya? Ya penting banget. Penting banget. Ya? Kita nggak bisa single fighter di area sendiri gitu kan. Kita harus membaur sama sales-sales lain. Iya, ya kadang-kadang kan kita kalau asal masuk kan ya tahu sendiri lah risikonya ya kan. Iya. Kalau untuk memang masuk toko kan sebenarnya gampang ya kan. Memang kan naginya yang nah itu. Oh ya daerah sini juga, maksudnya daerah sini doang ya, maksudnya kalau keluar area nggak bisa ya? Kalau untuk di luar area saya nggak bisa karena itu udah ada areanya masing-masing ya, area temen. Kalau saya sih area-area sini sekiranya ada toko baru nih yang tadi saya mau masukin nih toko tersebut. Nah ya masih seputaran area saya bisa masuk ke toko itu, saya buka toko itu. Ya balik lagi ke kita analisa toko tersebut kan. Kayak barangnya kira-kira ada cat-cat yang sudah ada nama kah atau belum di toko tersebut. Atau terutama kita lihat semennya, lihat jumlah barang padat pun di toko itu menentukan toko itu sehat atau enggaknya. Itu sih biasanya saya. Jadi lihat dari barangnya dulu ya. Betul, lihat dari barang. Jadi kita kalau misalnya udah dapet toko nih bang, jadi untuk mempertahankan atau lebih dekat dari toko, sistemnya bagaimana bang? Ini kalau saya pribadi, cara pendekatannya itu yang pertama itu, ya kita bisa dengan lihat karakter toko. Walaupun kita belum kenal toko, belum kenal owner toko, kadang kita udah tahu karakter toko tersebut dari pertama kita datang. Jadi pada saat kita datang kayak saya, halo kok, siang kok dari Apian gitu. Kadang ada toko ngejawabnya agak ketus. Nah, ada toko yang memang welcome, dia tiba-tiba langsung, oh ganti lagi nih misalnya, oh baru ya di Apian gitu kan. Berarti kan toko ini membuka
ranah komunikasi gitu dengan kita kan. Nah, biasanya sih saya dengan beberapa yang treatment tertentu ya alhamdulillah itu memang masuk hampir semua toko lah gitu. Walaupun ada beberapa toko yang memang agak sedikit keras, tapi kita pun bisa mengalah gitu. Nah, biasanya sih kalau saya masuk ke toko yang keras, saya biasanya lebih arahnya itu agak saya lebih bawel, tapi bawelnya bukan yang nggak terarah, tapi terarah. Gimana kok pasaran nih? Atau kita buka dengan cara bulan ini lagi pasaran lagi rada lemah nih kok nih. Gimana di engkau gimana kok? Jadi harus nyari topik pembicaraan biar enak gitu ya. Betul. Walau kadang-kadang saya pengen jadi perokok aktif. Karena itu sebenarnya mengalihkan sesuatu untuk kita nggak jadi bete gitu kadang-kadang. Ya kan? Kalau abang kan ngerokok nih. Ngerasain dong, misalkan toko lagi sibuk, abang rokok. Kalau saya kan main HP. Enggak, saya main HP ya kan. Karena emang nggak ngerokok. Betul. Paling dari pendekatan tertentu yang harus dipelajarin itu untuk para penonton yang ingin belajar di dunia sales. Intinya sih lebih ke mental. Nah, kalau kita udah bisa menaklukkan toko keras, toko memang tabiatnya ini toko itu strength. Kita sudah bisa dekat dengan dia. Nah, enak karena toko yang tabiatnya lebih lembut dari dia, kita udah pasti taklukan. Jadi lebih mudah ya. Betul. Yang keras aja bisa ditaklukin, apalagi yang biasa ya, maksudnya yang betul. Wataknya nggak keras. Wataknya gitu. keras. Jadi buat mungkin kalau ada beberapa, misalnya kalau ada penonton teman-teman yang mau yang belajar jadi sales, kadang-kadang kan masih bingung ya tipsnya bagaimana untuk pendekatan ke toko, masuk ke toko gitu kan. Betul. Intinya harus berani lah. Ada toko nih galak, kita jangan mundur dulu. Kalau perlu itu kita datengin. Dia marahin kita, jangan takut, kita datengin aja. Kita kasih, kita itu ke situ bukannya membawa dia membuat emosi, tapi kita ke situ tuh kita kasih servis, kita itu bawa keuntungan buat toko. Betul. Gitu. Karena kita ngasih barang, kita ada deal-dealan, kita kasih toko tersebut buat ambil dan ada keuntungan di situ. Nah, sebenarnya lebih ke arah penjelasannya aja. Kadang toko tidak sampai ke penjelasannya, kita udah mundur duluan. Karena karakter toko yang keras, kita udah anggap, wah keras nih toko, gua takut nih. Justru jangan. Biasanya kan seperti itu ya. Kalau kebanyakan, apalagi yang baru belajar ya, kadang-kadang kalau ketemu toko yang kayak gitu udah males. Betul. Gitu. Mental biasanya. Mental. Karena mentalnya belum terbiasa kali ya. Betul. Walaupun saya yang udah terbiasa, mungkin abang juga kadang kita kalau lagi diri kita lagi kurang fit atau seperti apa ya, kita ada waktunya untuk down juga ada. Tapi kita menyiasati diri kita supaya nggak down, ya berarti kita harus seperti apa ya, kita yang tahu lah gitu kan. Betul. Kita treatment ke toko itu kita yang tahu harus seperti apa. Paling lebih ngarahnya kedekatan toko tuh untuk seperti itu sih Bang. Jadi kalau misalnya kita ada produk baru nih, ya kan, barang baru. Nah, gimana cara nawarin ke tokonya? Apa perlu kita kasih bonus yang mewah-mewah atau cara promosinya gimana itu, Bang? Nah, gini. Pertanyaannya bagus. Jadi gini, misalnya untuk kayak di perusahaan saya nih, perusahaan kita mengeluarkan satu produk baru. Bagaimana sih caranya kita buat si toko itu mau ambil produk itu, sedangkan toko itu belum pernah main produk itu sebelumnya. Betul. Sebenarnya poin yang pertama itu, kalau memang produk itu ada promonya dari perusahaan, jadi kita mudah untuk menjual produk tersebut karena ada plus-plusnya. Plus-plusnya ini ada keuntungan di setiap produk, di barang baru tersebut ada keuntungannya. Jadi kita tinggal nge-push toko dengan kedekatan kita sama toko, atau kita kasih produk knowledge-nya. Jadi kan kelebihan si barang tersebut tuh apa, baru kita sandingkan dengan promo. Nah, itu kalau ada promo. Nah, tapi bagaimana kalau produk baru ini muncul tapi tidak ada promonya dan cenderung harganya mahal misalnya? Nah, di pasaran tuh. Gimana itu? Nah, caranya tuh gini.
kita biasanya kalau udah kenal sama toko, kalau saya pribadi biasanya saya jual derita. Jual berita. Derita. Jual derita. Derita. Derita itu maksudnya? Gini. Kok gua ada produk baru, perusahaan ngeluarin produk baru, tapi emang di area gua ini ada harus masuk minimal 20 toko. Jadi bantu gua lah kok masuk kok untuk satu aja. Nah, gitu. Jadi kita itu beda lagi untuk apa ya, untuk caranya. Jadi kalau misalnya itu barang baru nggak ada promo, jadi sistemnya pakai tips apa tadi? Jual derita. Jual derita. Jadi minta tolong toko minta tolong dibantuin. Iya, dibantuin. Karena itu kecuali maaf, barang yang kita jual di pasaran itu, barang kita itu dari kompetitor harganya murah, lebih murah. Itu kita nggak usah jual derita. Langsung kita itu pede. Cepet ya. Cepet. Pede. Nah, untuk abang ini kalau misalnya dari ada toko bangunan nih yang lagi nonton nih. Nah, kalau mau order apian itu bisa nggak, Bang? Oh, bisa banget. Bisa banget. Jadi kita itu untuk area Jabodetabek kita ada cabang-cabangnya. Cabang-cabang. Gitu, ya. Cabang-cabangnya. Dan keuntungan main apian, main di kita nih di PT Tirta Kencana Tata Warna, ini kan kita distributor tunggal. Betul. Setiap produk yang kita mainkan itu tidak hanya bayar bon aja, jadi begitu beli produk bayar bon beres, tapi enggak, kita tuh begitu beli produk bayar bon sesuai dengan temponya, kita ada hadiahnya berupa emas, voucher emas dan lain-lain. Nah itu untuk saya pribadi di Cilengsi nih, nah itu kita ada cabangnya. Jadi kalau untuk toko-toko yang pengen main apian itu bisa langsung menghubungi atau cari di websitenya itu PT Tirta Kencana Tata Warna. Oh, ada. Ada. Nanti bisa. Kalau ngubungin nomor abang sendiri gimana? Boleh. Tapi nanti bisa saya arahkan. Mungkin kalau untuk Jabodetabek, saya masih bisa koordinasi sama cabang di Bogor. Lain, ya? Cabang di Bogor nanti minta bantuan untuk cabang lain yang kalau emang perlu untuk kita kita sambungkan gitu. Ya, kadang-kadang kan toko bangunan mau buka awal itu kan bingung. Betul. Nyari supplier cat apian itu. Betul. Kadang-kadang bingung. Boleh. Makanya bisa hubungin abang ya, Bang? Boleh. Bisa hubungin saya di nomornya di 08577 111 5989. Atas nama tadi siapa? Atas namanya Hardi. Hardi ya. Ya, saya Hardi sales cabang Bogor. Cabang Bogor. Ya. Jadi kalau mau minta bantuan di cabang mana nih, misalnya tinggal di daerah mana, bingung carinya ke siapa, bisa hubungin saya, nanti saya bantu. Betul. Saya jembatanin. Siap. Itu aja, Pak. Oke. Jadi tips hari ini segini aja kali, Bang ya. Oke, siap. Siap. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi mau belajar jadi sales ataupun yang mau buka usaha toko bangunan ya. Oke. Jadi bisa menghubungin Bang Andri Hardian ini ya. Nomornya udah disebutin tadi ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.